Hai, kembali lagi di channel Indo Pajak. Tahukah kalian kalau Ditjen Pajak baru saja meluncurkan program terbarunya pada awal tahun 2022 ini, yaitu PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Apa sih PPS itu? Tujuannya untuk apa ya? Lalu yang paling penting, apa aja sih sanksinya kalau kita tidak ikutan? Eits, bisa subscribe kami dulu ya. Apa itu PPS? PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Kalau sebelumnya kalian pernah lapor SPT, ada kolom harta yang harus dilaporkan. Kalau kalian belum pernah isi kolom harta tersebut, kalian bisa update harta kalian di program ini. Program ini sendiri dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Loh, berarti program PPS ini sama dengan tax amnesty ya? Program PPS dibagi menjadi dua, yaitu bagi wajib yang sudah pernah mengikuti tax amnesty tadi, dan bagi wajib pajak orang pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai 2020-nya belum terpenuhi. Singkatnya, ada dua kebijakan dalam program kali ini, yaitu kebijakan pertama, bagi wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty, namun ada aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan. Lalu kebijakan kedua, bagi wajib pajak dan peserta tax amnesty yang belum melaporkan aset perolehan di SPT 2020 dari tahun 2016 hingga 2020. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan pemerintah membuat program PPS ini? Menurut website resmi pajak.go.id, berkat adanya program tax amnesty, kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak para peserta tax amnesty tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan. Jadi, pemerintah berharap program pengungkapan sukarela ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat atau wajib pajak. Apalagi dalam program ini, wajib pajak dapat memilih sendiri tarif ataupun prosedur yang digunakan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya. Lalu, bagaimana mekanisme pengungkapannya? Untuk selengkapnya, kalian bisa cek nih pajak.go.id/pps. Di situs tersebut telah terdapat surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH yang bisa kalian unduh. Ditjen Pajak juga sudah menyediakan tutorial lengkapnya di YouTube. Yang pasti, kalian bisa lengkapi dulu beberapa data untuk kelengkapannya, seperti daftar rincian harta bersih, daftar utang, bukti pembayaran PPh final, pernyataan repatriasi atau investasi, dan lain sebagainya. Lalu, apa sanksi bila tidak ikut PPS? Berbicara soal sanksi, menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Pak Nel Madrinur, sampai program ini berakhir, jika masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti tax amnesty 2016, wajib pajak dapat dikenai PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25% bagi PPh badan, 30% bagi orang pribadi, dan 12,5% bagi wajib pajak tertentu, ditambah dengan sanksi 200%. Sanksi 200% itu telah sesuai dengan pasal 6 ayat 5 klaster PPS, di mana telah disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan PPS kebijakan 1 tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jika Ditjen Pajak menemukan aset yang belum atau kurang diungkap oleh wajib pajak yang tidak mengikuti PPS kebijakan 1 atau mengikuti namun tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diterbitkan surat keterangan oleh DJP, maka akan dikenai sanksi sebesar 200% sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi yang baru pertama kali mengikuti PPS namun melaporkan hartanya sebagian juga akan dikenai sanksi. Bila masih ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPPH, maka dikenai PPh final atas harta bersih tersebut dengan tambahan tarif 30%. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang PPS pajak. Bila Anda atau perusahaan Anda mengalami kendala dalam pengurusan pajak, hubungi Indo Pajak. Konsultan berpengalaman kami siap membantu Anda. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering kali muncul dalam pengisian PPS pajak. Kalau kalian punya pertanyaan, isi kolom komentar di bawah ini ya. Konsultan pajak kami siap untuk menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya.